Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitriansya dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pernafasan. Apa sih itu pernafasan? Secara sederhana, pernafasan dilakukan dengan menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Ketika kita menarik nafas, oksigen akan masuk melalui rongga hidung, lalu dibawa ke paru-paru melalui tenggorokan. Pada saat paru-paru, maka terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang dihirup kemudian dibawa ke jantung dan seluruh tubuh oleh darah. Lalu, karbon dioksida dikeluarkan melalui tenggorokan dan berakhir di rongga hidung. Terdapat dua jenis mekanisme pernafasan, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Apa sih itu mekanisme inspirasi? Inspirasi terjadi ketika kita menghirup udara melalui rongga hidung dan masuk ke dalam paru-paru. Maka yang terjadi, 1. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru membesar, dan udara masuk. Nah, itu dia penjelasan dari saya mengenai mekanisme inspirasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme ekspirasi. Ekspirasi berlangsung dengan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Pada saat kita melakukan ekspirasi atau pengembusan, maka akan terjadi otot antar tulang rusuk berelaksasi, otot diafragma berelaksasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, dan udara keluar. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kapasitas dan volume pada paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru seseorang tentunya berbeda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor kebiasaan merokok, faktor postur tubuh, faktor olahraga, dan juga faktor kekuatan bernafas dan cara bernafas seseorang. Untuk mengetahui volume dan kapasitas paru-paru seseorang, kita harus menggunakan alat, yaitu alat yang bernama spirometri, di mana alat ini bisa mengetahui volume dan kapasitas paru seseorang. Nah, volume ada berbagai macam. Yang pertama adalah volume tidal, di mana volume tidal laki-laki dewasa sekitar 500 ml dan pada perempuan dewasa sekitar 380 ml. Yang kedua adalah volume cadangan inspirasi, di mana pada seorang laki-laki dewasa sekitar 3.100 ml dan pada perempuan sekitar 1.900 ml. Dan yang ketiga adalah volume cadangan ekspirasi, di mana pada seorang laki-laki dewasa sekitar 1.200 ml dan pada seorang wanita dewasa sekitar 1.000 ml. Dan yang keempat adalah volume residu, di mana pada seorang laki-laki dewasa sekitar 1.200 ml dan pada seorang wanita dewasa sekitar 1.000 ml. Yang kelima adalah kapasitas residu fungsional, di mana pada seorang laki-laki dewasa sekitar 2.400 ml dan pada seorang wanita dewasa sekitar 1.800 ml. Dan yang keenam adalah kapasitas inspirasi, di mana pada seorang laki-laki dewasa sekitar 3.600 ml dan pada seorang wanita dewasa sekitar 2.400 ml. Dan yang ketujuh adalah kapasitas total paru-paru, di mana pada seorang laki-laki dewasa sekitar 6.000 ml dan pada seorang wanita dewasa sekitar 4.200 ml. 8. Volume respirasi per menit, dan yang terakhir adalah volume ekspirasi kuat dalam 1 detik. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai suara nafas normal dan abnormal. Suara nafas normal yang pertama ada trakea, kualitas kasar dan nada tinggi. Yang kedua ada bronchial, kualitas suara keras dan nada tinggi. Dan yang ketiga ada bronkofisikuler, kualitas suara agak keras atau nada agak tinggi. Dan yang keempat ada vesikuler, kualitas suara lemah atau nada rendah. Baik, selanjutnya kualitas suara abnormal. Yang pertama ada roki basah, kualitas nyaring seperti bunyi rambut yang bergesekan. Yang kedua ada pleural friction drop, kualitas nada rendah, nyaring. Dan yang ketiga ada roki kering, kualitas nada rendah, bunyi seperti dengkuran. Yang keempat ada stridor, kualitas suara nada tinggi. Dan yang terakhir ada wheezing, kualitas suara nada tinggi seperti suara siulan. Sekian penjelasan dari saya mengenai mekanisme pernafasan inspirasi dan ekspirasi serta volume dan kapasitas paru-paru, dan yang terakhir suara nafas normal dan abnormal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.